Salam pemirsa, salam ET News. Jumpa lagi di channel ET News di program berita kami. Hari ini kami akan beritakan tentang perkembangan situasi epidemi virus komunis Tiongkok COVID-19 secara global. Situasi epidemi di Provinsi Hebei meningkat pesat dan Sichuan, Tiongkok dinyatakan sebagai kota tertutup. Sementara itu, wilayah Tokyo, Jepang telah memasuki keadaan darurat. Peningkatan kasus kematian di Inggris dan Amerika Serikat. Mari simak berita selengkapnya. Situasi epidemi di Provinsi Hebei, Tiongkok meningkat dengan cepat. Pada sore hari tanggal 7 Januari 2021, Sichuan mengumumkan kota ditutup. Semua personel dan kendaraan tidak diizinkan meninggalkan kota dan jalur kereta, mobil, dan pesawat terbang dikendalikan. Video yang beredar di internet menunjukkan bahwa pada 6 Januari 2021, sejumlah besar kendaraan bergegas meninggalkan Hebei sebelum kota itu ditutup, menyebabkan kemacetan lalu lintas di area yang luas. Selain itu, rumah sakit kelima Sichuan dikosongkan untuk merawat pasien dengan virus komunis Tiongkok dan 3 rumah sakit lain ditunjuk sebagai rumah sakit cadangan. Khawatir masuknya epidemi, Provinsi Shanxi yang berbatasan dengan Hebei juga mulai memblokir lalu lintas dengan Hebei. Sejak memasuki masa perang pada akhir tahun lalu, distrik Tiexi, Huangpu, dan Yuhong di Shenyang, Provinsi Liaoning telah menjalani putaran kedua pengujian asam nukleat untuk semua karyawan mulai 5 Januari 2021. Titik isolasi terpusat lokal sudah penuh sesak. Sebanyak 15 hotel di distrik Huangpu yang digunakan untuk karantina terpusat telah menempati hampir 1.300 kontak dekat yang terpaksa dikarantina. Sementara itu, setelah menetapkan rekor baru untuk kasus baru dalam satu hari pada hari Rabu 6 Januari 2021, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengumumkan pada hari Kamis bahwa ibu kota Tokyo dan prefektur Saitama, Kanagawa, dan Chiba akan memasuki keadaan darurat 1 bulan mulai 8 Januari 2021, mencakup sekitar 30% populasi negara itu. Tindakan pembatasan terutama mencakup mempersingkat jam kerja di tempat-tempat berisiko tinggi seperti bar dan restoran, dan penduduk dianjurkan tidak keluar untuk kebutuhan yang tidak perlu dan mendesak. Yoshihide Suga juga mengatakan bahwa karena negara lain telah memulai atau akan memulai vaksinasi, dia yakin Olimpiade dapat diselenggarakan sesuai jadwal. Jepang berencana untuk memulai pekerjaan vaksinasi pada akhir Februari. Pada hari Kamis 7 Januari 2021, jumlah kematian satu hari yang dilaporkan di Inggris mencapai titik tertinggi baru, mencapai 1.162 kasus. Wali kota London menyatakan bahwa epidemi lokal telah di luar kendali dan tempat tidur rumah sakit di London kemungkinan besar akan habis dalam beberapa hari mendatang. Namun Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock menunjukkan bahwa data menunjukkan bahwa vaksin Pfizer dan AstraZeneca telah memainkan peran pelindungan yang signifikan setelah dosis pertama vaksinasi. Sejauh ini Inggris telah menyelesaikan 1,1 juta dosis vaksin. Amerika Serikat sekali lagi mencetak rekor baru kematian satu hari pada hari Rabu 6 Januari 2021. Sebanyak 3.865 kematian terkait dengan virus komunis Tiongkok. Di antara mereka, Arizona, California, dan Virginia Barat semuanya mencatat rekor baru kematian satu hari. Hingga Rabu 6 Januari, Amerika Serikat telah mendistribusikan lebih dari 17,2 juta dosis vaksin ke negara bagian. Tetapi jumlah dosis sebenarnya kurang dari 5,4 juta. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Nasional berharap dapat mempercepat kecepatan promosi vaksin bulan ini. Pada saat yang sama, anggota Kongres AS lainnya didiagnosis dengan virus komunis Tiongkok. Jacob Turner, seorang Republikan yang baru terpilih dari Kansas, adalah anggota Kongres AS ketiga yang dikonfirmasi minggu ini. Sekian berita ET News hari ini. Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini, silakan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.